Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bus wisata terbakar di Jalan Lingkar Salatiga. Geledah kantor dinas hingga periksa para ASN, KPK mencari keberadaan wali kota Semarang. Memiliki singkatan yang berkonotasi saru, situs sistem monitoring dan stok pangan buatan pemerintah Solo menuai kritik. Sebuah bus pariwisata terbakar di Jalan Lingkar Salatiga Sabtu siang. Seluruh badan bus habis terbakar. Awalnya bus wisata Blue Star ini keluar dari bengkel usai diperbaiki. Namun dalam perjalanan hingga dekat Taman Kota Bendosari, Argomulyo Salatiga, tiba-tiba asap putih keluar dari belakang bus. Sopir kemudian berhenti dan parkir di pinggir jalan. Saat dicek, kap mesin belakang bus sudah terbakar. Sopir dan teknisi berusaha memadamkan kebakaran tetapi api membesar hingga membakar habis bus. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena bus tidak mengangkut penumpang dan sopir serta teknisi berhasil menyelamatkan diri. Namun kebakaran menyebabkan lalu lintas dari 2 arah macet. Kecelakaan tunggal dan beruntun hingga merenggut nyawa terjadi di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Kami rangkum dalam tayangan berikut. Kecelakaan beruntun, 3 kendaraan terjadi di Kudus Kamis sore. Awalnya mobil hendak menyalip mobil lain di Jalan Kudus Jepara. Namun dari arah berlawanan, ada mobil box bermuatan air mineral tengah melaju. Menghindari kecelakaan, sopir mobil box membanting setir hingga terguling. Naasnya sebuah sepeda motor yang berada di belakang mobil menyenggol mobil box hingga jatuh dan terseret ke mobil lain. Pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Proses evakuasi mobil box menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Jumat sore, sebuah mobil pickup pengangkut kambing menabrak pagar pengaman di ruas jalan tol Solo Ngawi kilometer 539B, Desa Kebon Bromo, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Kambing yang hendak dibawa ke Lampung mati berkelimpangan di jalan tol. Diduga sopir mobil pickup mengantuk dan tidak berhati-hati hingga kendaraan yang dikemudikan oleng lalu menabrak pagar pengaman jalan tol. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil pickup meninggal dunia, sementara 2 penumpang lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. Polisi dibantu warga mencoba mengumpulkan kambing yang masih hidup. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor di Jalan Blora Ngawen, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen Blora, Sabtu siang. Kondisi terparah dialami mobil minibus yang remuk di bagian depan dan belakang. Meski begitu, korban dalam kecelakaan ini hanya pengendara motor yang menderita luka ringan. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan para saksi. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Purwodadi Blora, Dusun Tanen, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, Sabtu pagi. Sebuah bus jurusan Purwodadi Grobogan menabrak sebuah rumah. Bagian depan bus dan rumah hancur. Sopir dan kernet bus dirujuk ke rumah sakit karena terluka. Kecelakaan terjadi saat sebuah truk hendak menyalip truk lain. Saat menyalip truk di lajur lawan arah, ada bus yang parkir karena sedang menaikkan penumpang. Tidak bisa menghindar, truk akhirnya menabrak bus hingga oleng ke kiri lalu menabrak rumah. Arus lalu lintas tidak terkendala karena kendaraan yang terlibat kecelakaan tidak melintang di badan jalan. Tim Liputan melaporkan. Selama akhir pekan kemarin, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus-menerus erupsi. Semburan lava pijar mengarah ke Kabupaten Magelang. Minggu dini hari, Gunung Merapi terus mengeluarkan lava pijar dari bibir gunung. Lava pijar meluncur sejauh 1 km ke barat daya hulu Sungai Bebeng di Kabupaten Magelang. Meski terus erupsi, intensitas semburan awan panas terus menurun. Meski tak ada laporan dari dampak hujan abu vulkanik, warga diimbau menjaga jarak aman radius 7 km dari puncak gunung. Hal itu mengingat Gunung Merapi masih berada pada status siaga level 3.
Penggeledahan dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang berjalan selama 3 hari. Sejumlah kantor dinas Pemkot Semarang hingga pihak swasta digeledah. Sejumlah kepala dinas juga diperiksa terkait keberadaan Wali Kota Semarang, Hefe Rita Gunaryanti Rahayu, yang masih menjadi misteri. Penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang berlanjut hingga tanggal 19 Juli lalu. Kamis pagi, penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Sosial Kota Semarang dan membawa 3 koper ukuran besar. Penyidik lalu melanjutkan penggeledahan di kantor Bapeda Kota Semarang. Hingga hari kedua, KPK telah menggeledah 4 kantor dinas Pemkot Semarang, yakni Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Diskominfo, Dinas Sosial, Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Sejumlah kepala dinas dan ASN juga dikumpulkan di sebuah ruangan di lantai 8 Gedung Muhammad Ihsan di Kompleks Pemkot Semarang. Di antaranya Kepala Diskominfo Sunarto, Kepala Disperkim Yudi Wibowo, Kepala Dinsos Heru Iskandar, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Diah Supraning Tias, dan Dinas Tata Ruang Irwansyah. Sejumlah koper besar dan kardus yang diduga terkait kasus korupsi dibawa penyidik. Di hari ketiga, KPK menyasar Gedung Pandanaran yang merupakan kantor dari sejumlah dinas Pemkot Semarang. Dari konfirmasi kepala dinas yang berkantor di gedung ini, penyidik langsung memasuki kantor Dinas Perindustrian Kota Semarang yang berada di lantai 4. Kepala Disbudpar Kota Semarang menyatakan seluruh dinas yang berkantor di Gedung Pandanaran diperiksa dan dimintai keterangan oleh KPK. Mereka ditanyakan tentang keberadaan Wali Kota Semarang Hefe Rita Gunaryanti. Pak, sempat komunikasi sama Ibu Wali, Pak, setelah adanya penggeledahan ini, Pak? Memang tidak. Setelah itu memang kami memang tidak bisa komunikasi dengan beliau. Terakhir kapan Pak komunikasi dengan beliau, Pak? Ketemu terakhir? Ya, terakhir 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya Ya, karena terkait dengan persiapan kegiatan-kegiatan di peringatan Hari Proklamasi. 8 penyidik KPK juga tiba di kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang yang berada di Jalan Dr. Wahidin. Mereka langsung berkeliling ke beberapa ruangan sebelum memasuki ruang kepala dinas tersebut. Mereka membawa 1 koper besar lalu meninggalkan kantor Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan membenarkan tim penyidik KPK meminta keterangan padanya dan sejumlah staf di Disdik Kota Semarang. Ditanya soal pengadaan meja kursi, Pak. Pak Beler itu ya? Enggak sih. Soal Meja kursi, Pak. meja, Pak. Siapa yang dilaporkan itu, Pak? Pak Beler itu, Pak, ya? Ditanya juga nggak, Pak, soal pengadaan? Mungkin yang lain, kalau saya sih enggak. Beda ya, Pak? Pertanyaannya apa aja, Pak? Hah? Seputar Ada apa? berapa Enggak, kalau pertanyaan, saya Pak, hanya berita acara. Berita. Konfirmasi aja ya, Pak. Konfirmasi aja Pak. Di hari yang sama, KPK juga menggeledah kantor perusahaan pengadaan barang dan jasa serta konstruksi PT Cimarder 777 yang berada di Kecamatan Gunung Pati yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Selama 7 jam penggeledahan, penyidik keluar membawa sebuah koper. Selama 3 hari penggeledahan KPK, Wali Kota Semarang Hefe Rita Gunaryanti Rahayu sulit dihubungi, bahkan keberadaannya belum diketahui. KPK telah mencegah 4 orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang ini. Mereka adalah Wali Kota Semarang dan suaminya serta 2 orang lainnya dari pihak swasta. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Meski sejumlah kantor dinas pemerintah Kota Semarang digeledah selama 3 hari, Sekretaris Daerah Kota Semarang memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Hal itu disampaikan Iswandi Aminuddin saat ditemui pada Jumat lalu atau di hari ketiga penggeledahan KPK. Meski KPK menggeledah kantor dan memeriksa sejumlah ASN, tak mengganggu pelayanan publik. Sekda Kota Semarang memastikan seluruh kegiatan birokrasi tetap berjalan dan tidak ada agenda yang ditunda. Iswar mengaku belum menerima arahan dari wali kota karena belum ada komunikasi sejak penggeledahan KPK terjadi. Pemerintahan itu kan sudah jelas keputusan APBD itu adalah keputusan politik ya, sehingga semua program dia tetap harus jalan. Dan kita kan harus ada target. Sekarang berarti posisi wali kota kosong ya, Pak? Wah, kalau itu nanti belum masih jalan terus Pak. Pemerintahan dan tidak ada yang mengatakan kosong. Dan kerja Iya biasa saja. yang menggantikan siapa? Lah kerja kan sudah ada semuanya ya. Jadi apalagi semua
semua sudah tertata dan kemudian pokoknya ini kegiatan sekarang OPD jalan semua.